Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya dapat pesanan teman-teman, ingin dibuatkan full speaker dengan diameter 65,5 ya. Oke, diameter 65,5. Untuk malnya seperti ini. Ini untuk malnya sebenarnya untuk mal 60,5 ya, tapi saya ganjil seperti ini. Alhasil menjadi 65,5 ya. Nah, untuk jenis full speaker ini itu biasanya dipakai untuk speaker BMB ataupun speaker bekas speaker Yamaha ya, seperti ini. Yamaha YD87380 ya. 8 ohm 250 watt. Ini rangkanya 12 inci teman-teman. Itu ada di toko online ya. Itu yang saya ingin beli dulu tapi uangnya nggak cukup ya, ongkirnya kemahalan teman-teman. Dan untuk bagian kawatnya yang akan kita gunakan itu kita gunakan 0,35. Di sini kita gunakan 0,35 untuk mengejar karakter subwoofer ya. Oke, dan untuk bagian kokernya kita gunakan aluminium. Untuk tinggi kokernya ini pesanan juga dari yang punya. Ini ingin dibuatkan tingginya sekitar 60 mili atau 6 cm dan lebar lilitan 20 mili atau 21 juga bisa ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita ganjel malnya. Dan setelah malnya kita ganjel seperti ini untuk memudahkan pelepasan spool nanti. Lanjut, tinggal akan kita setting. Ini sudah saya setting ya untuk bagian kalkulator. Jadi saat kita putar itu angkanya akan naik terus dan seterusnya ya. Agar kita tahu berapa lilitan yang kita lilit ini. Oke, tinggal kita gulung kawatnya. Kita kunci dulu menggunakan lakban kertas dan kita gulung ya. Untuk kawatnya menggunakan Hellenic ya 0,35 teman-teman. Katanya ingin dibuatkan ya. Yang punya rangka ya. Ini untuk full speaker ada 4 biji yang dipesan oleh pemiliknya atau yang dipesan oleh subscriber ya yang punya. Dan hari ini kita buatin teman-teman 4 biji ya. Oke, tinggal kita gulung seperti ini. Untuk lilitan, lebar lilitan itu sekitar 21-an ya. 21 atau 20 mili juga nggak apa-apa. Nah, di sini 21,8 aman ya, tinggal kita kunci teman-teman. Nanti kita kurangi lilitannya sekitar 2 lilitan ataupun 1 juga bisa ya. Oke, setelah kita kunci seperti ini, tinggal kita tuangkan lemnya. Kita gunakan lem khusus untuk spool. Dan akan kita ratakan pada bagian kokernya ya. Ini kita siapkan kokernya. Untuk bagian dalam sudah kita amplas, bagian luar juga sudah kita amplas. Untuk membuat kokernya melingkar, kita serut seperti ini menggunakan pipa bekas yang agak kecil ya. Nah, ini agar kokernya melingkar teman-teman. Agar memudahkan kita saat menggulung spool ya. Jadi kalau kita serut seperti ini, kokernya akan melingkar dengan seperti ini. Itu sangat mudah saat kita pasang. Oke, ini kita sesuaikan saja. Jika terlalu melengkung, kita agak luruskan sedikit. Oke, ini sudah pas ya, saya rasa sudah pas. Oke, ingat untuk kokernya diamplas dulu ya, agar hasilnya mantap. Oke, setelah seperti ini, kokernya kita ratakan untuk bagian pengelemannya. Kita ratakan, kita sesuaikan saja lebar lilitan. Setelah lemnya dirasa sudah rata teman-teman, tinggal kita pasang ya kokernya. Kita siapkan pengunci menggunakan lakban kertas di sini. Lalu akan kita pasang ya. Ujung kawatnya kita keluarkan dari celah kokernya atau mika aluminiumnya. Kita kunci. Oke. Dan ini tinggal pelapisan lem di bagian atas ya. Kita sesuaikan saja lebar lilitannya untuk bagian lemnya ya, agar semua lilitan itu terkena lem nantinya. Jadi kita sesuaikan saja teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin pesan spool itu silahkan kunjungi TikTok saya ya teman-teman, Uli Tutorial ya. Karena di Shopee sudah tidak jualan lagi, ada terkendala pengiriman teman-teman. Jadi harus pindah toko ya, karena memang di sini daerahnya pengirimannya itu cuma menggunakan JNT ya, di daerah saya ya. Kalau XPX itu
nggak bisa ya, karena saya sudah konfirmasi sama kurir SPX itu nggak bisa ngirim ya. Jadi agak susah ya. Jadi otomatis saya harus pindah toko dan menggunakan JNT di bagian TikTok ya, TikTok Shop teman-teman. Untuk link tokonya ada di deskripsi atau kunjungi TikTok saya, nama TikTok Uli Tutorial ya teman-teman. Oke. Setelah seperti ini untuk bagian lilitannya ini sudah sejajar dengan lilitan bagian bawah, tinggal kita lapisi lagi lem di bagian atasnya ya. Usahakan rata juga bagian lem ini. Dan untuk total lilitannya di sini tertera 110 ya. 110 lilitan teman-teman. Ini nanti akan kita kurangi sekitar 2 lilitan. Oke, ini tinggal kita ratakan dan menunggu lemnya kering teman-teman. Dan ini saya persingkat, setelah lemnya kering ini ada muncul gelembung-gelembung kecil ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting gelembung ini rata dengan kawat ya. Jadi harus rata teman-teman. Ini aman ya. Lanjut tinggal akan kita lepas ya setelah lemnya kering. Kita cabut pengganjalnya. Nah, kalau kita ganjal seperti ini itu sangat mudah untuk melepas spoolnya ya. Karena kita menggunakan mal spool plastik teman-teman. Kecuali kita gunakan aluminium, itu langsung mudah ya. Oke, seperti ini untuk bagian lilitan dalam juga sangat-sangat rapi ya. Sangat rapi dan rapat sekali. Tinggal akan kita bersihkan sisa-sisa lem di bagian sini dan akan kita ukur lebar lilitannya. Oke, di sini tertera 21,4 ya. Oke, 21,4 mili. Ini akan kita tekuk ke atas. Ini masih ada lem yang tersisa. Kita bersihkan. Oke. Kita tekuk seperti ini. Dan untuk lilitan bagian dalam kita keluarkan dari celah sini ya. Dari celah kokernya. Oke. Mantap. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan kita memasang baju spoolnya, kita pasang lagi ke bagian alat gulungnya ya, atau mal spoolnya teman-teman. Ini kebiasaan saya. Jadi untuk memudahkan pemasangan baju spool, saya masukkan lagi seperti ini. Lalu kita kunci menggunakan lakban kertas agar tidak goyang ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita pasang baju spoolnya. Oke, kita pasangkan dulu. Oke, kita potong karena terlalu panjang. Dan untuk baju spoolnya di sini sudah saya siapkan. Tinggal kita gunting ya. Kita gunakan kertas krep ya, yang lakban air ya namanya teman-teman. Jadi di bagian sisi dalam itu ada lemnya, tapi harus diolesi kain ya, menggunakan air juga ya. Kainnya dibasahi, lalu kita olesi di bagian lem bagian dalam lakban kertasnya ya, atau lakban air ya teman-teman. Ini akan kita lapisi lagi lem di atasnya. Kita gunakan lem spool kembali agar baju spoolnya ini kuat ya. Jadi tidak akan lepas teman-teman. Ini sudah saya buktikan sendiri. Jadi kalau kita lepas itu akan sobek ya. Kalau sudah sobek itu artinya sudah kuat teman-teman. Jadi nggak akan lepas dari malnya ini atau spoolnya ya. Kita ratakan untuk pengeleman. Oke, lanjut akan kita gunting dulu. Setelah kita gunting baju spoolnya, tinggal kita olesi kain yang basah ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita rekatkan. Oke, kita sesuaikan saja. Mantap. Nah, ini sudah terpasang ya teman-teman. Sedikit lagi, ini kurang rapat. Oke, mantap. Ini sudah terpasang untuk baju spoolnya, tinggal pengeringan lemnya ya. Lemnya bisa dikeringkan dengan sendirinya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita lepas dari emalnya. Oke, ini sudah bisa kita lepas. Dan untuk lilitan bagian dalam, ini kita ratakan juga menggunakan lem spool agar lebih jelas lagi.
Ratakan lemnya di bagian dalam, usahakan tipis-tipis saja. Oke. Usahakan juga tidak ada debu yang menempel ataupun pasir ya. Karena itu bisa mengganggu pergeseran spool di bagian dalamnya. Oke, setelah seperti ini teman-teman, coba kita ukur dulu apakah diameternya pas 65,5 ya. Kita ukur di sini tertera 65,5 mm ya. Pas sekali teman-teman. Oke, tinggal kita kupas ujung kawatnya lalu kita cek nilai OHM-nya ya. Kita kupas sedikit. Lalu akan kita cek ini sekitar 5 sampai 4 ohm ya. Cek di multitester. Oke. Nah, di sini multitesternya nggak bisa pas di 00 ya. Jadi lebih satu teman-teman. Di sini tertera 5 ohm kurang 1 sama dengan 4 ohm ya. Karena di sini nggak bisa 0 ya teman-teman. Oke, mungkin selektornya agak bermasalah. Kita cek. Nah, di sini tertera 5 ohm kurang 1 sama dengan 4 ohm. Pas ya teman-teman. Oke, ini spoolnya sudah siap teman-teman. Tinggal kita buat sirkulasi udara saja ya. Dan menunggu pengelemannya kering, benar-benar kering. Dan hasil jadinya nanti seperti ini. Oke, ini sudah jadi satu teman-teman, mantap. Tinggal 2 lagi, ini sudah siap kita jual. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.